Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Hadis yang selanjutnya adalah hadis muttasil. Kemarin kita sudah membahas hadis musnad, bahwa hadis musnad itu yang sanadnya nyambung terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya adalah hadis muttasil. Apa itu hadis muttasil? Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil. Dan hadis, wa ma dan adapun hadis, bisam'in dengan mendengar, bisam'in dengan mendengar, wa ma bisam'in dan adapun hadis dengan mendengar, kulli rawin setiap rawi, kulli rawin setiap rawi, yattasil isnaduhu yang nyambung sanadnya, ittasil yattasil isnaduhu yang nyambung sanadnya, lil Mustafa kepada al Mustafa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal muttasil maka adapun hadis tersebut adalah hadis muttasil. Wa ma bisam'in dan adapun hadis dengan mendengar, kulli rawin setiap rawi, yattasil isnaduhu yang sanadnya nyambung, yang nyambung sanadnya, lil Mustafa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal muttasil maka namanya hadis muttasil. Khalas. Saya ulangi sekali lagi. Wa ma dan adapun hadis bisam'in dengan mendengar, kulli rawin setiap rawi, yattasil isnaduhu yang nyambung sanadnya, lil Mustafa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal muttasil maka namanya hadis muttasil. Jadi hadis muttasil gimana tuh dari penjelasan tadi, penjelasan makna nazom. Apa itu hadis muttasil? Hadis yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah. Apa bedanya sama musnad? Musnad juga hadis yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah. Apa? Langsung mendengarkan. Jadi hadis muttasil itu syaratnya adalah mendengarkan. Syarat dia dikatakan hadis muttasil, dia mendengar langsung dari gurunya atau dari orang yang lebih tua darinya atau dari orang lain. Pokoknya dia dengan cara mendengarkan. Ya. Seorang rawi periwayat hadis mendengarkan dari gurunya, gurunya mendengarkan dari gurunya, gurunya lagi mendengarkan dari gurunya, sampai mendengarkan tabi'in, kepada mendengarkan dari sahabat, sahabat mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung sanadnya, tapi ada syarat dengan cara mendengarkan langsung. Ya. Kan ya bisam'in dengan sima'ah, dengan pendengaran itu, mendengar. Jadi bedanya dengan musnad apa? Hadis musnad itu sanadnya nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, baik itu dengan cara mendengar atau dengan cara ijazah. Ya, ijazah ini apa? Jangan artikan ijazah ini selembar kertasnya. Ini kadang ijazah dari Habib, Habibnya mengeluarkan ijazah kayak sekolahan. Mana ada gitu. Pahami dulu ijazah itu apa? Ijazah itu kan ajaza yujizu, membolehkan. Jadi ada seorang guru ulama kepada muridnya, ini saya ijazahkan kepada kamu. Ya, artinya diijazahkan dibolehkan. Misalnya membaca, ini kitabnya ada nih, kitab hadis saya, ini saya ijazahkan ke kamu. Jadi muridnya menerima hadis enggak? Menerima, tapi mendengar enggak? Enggak.
ijazah itu. Misalnya gurunya menuliskan dalam satu kertas sebuah hadis, 5 hadis gitu misalnya, atau 10 hadis, tulis di kertas, dikasihkan kepada muridnya, ini saya ijazahkan kepada kamu. Artinya muridnya menerima hadis dari gurunya, tapi jalurnya bukan lewat pendengaran. Maka yang muttasil ini hanya khusus yang mendengarkan langsung dari gurunya. Gurunya ngomong, ya. Gurunya ngomong an haza an haza an haza. Contohnya itu seperti yang dulu kita pernah membahas yang ini, yang tentang niat. Itu juga salah satu daripada hadis muttasil karena dengan cara mendengarkan. Ya, dari Humaidi, dari Sufyan, dari Sa'id Al-Ansari, dari Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab sami'tu. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Kata-kata sami itu menunjukkan bahwa ini adalah hadis muttasil. Sami akan mendengar. Sami itu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para sahabat itu setelah mendengar dari Rasulullah maka itu akan diperdengarkan ke orang lain lagi, ke orang lain lagi, ke orang lain lagi. Maka hadis yang ada kata-kata sami'tu, ya, atau hadis itu memang betul-betul seorang murid mendengarkan dari gurunya, atau seseorang mendengarkan daripada orang lain yang lebih tua darinya, atau dari siapapun, asalkan ada syarat mendengarkan langsung, maka hadisnya namanya hadis muttasil. Ya, hadis muttasil itu lebih khusus daripada hadis musnad. Ya, setiap hadis muttasil itu pasti hadis musnad, tapi tidak semua hadis musnad itu muttasil. Ini saya sudah ngajak berpikir lah ya, kalau kayak gini kan sudah kelasnya tinggi kan, sudah berpikirlah mana sih yang lebih umum, mana sih yang lebih khusus. Kayak kalian belajar tentang kalam, apa perbedaan kalam dengan jumlah? Siapa yang lebih umum daripada kalam dengan jumlah? Jumlah. Kenapa? Jumlah tidak mensyaratkan ada faedah, yang penting tersusun. Sedangkan kalam mensyaratkan ada faedah. Kayak gitu. Ini sama. Hadis muttasil dengan hadis musnad, siapa yang lebih umum? Siapa yang lebih khusus? Hadis muttasil lebih khusus. Karena setiap hadis muttasil pasti hadis musnad. Tidak setiap hadis musnad itu muttasil, karena setiap yang musnad itu enggak mesti harus dengan menyimak, harus dengan mendengarkan gurunya. Tapi kalau hadis muttasil itu harus mendengarkan, menyimak gurunya, menyimak orang lain. Dan syarat kedua adalah sanadnya nyambung. Tuh. Sedangkan musnad itu hanya menyaratkan sanadnya nyambung kepada siapa? Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya hadis muttasil dengan musnad. Fahimtum? Yang perempuan fahimtunna? Hukumnya hadis muttasil itu apa? Lagi-lagi kalau dia hadis muttasil hukumnya beragam. Bisa sahih kalau rawinya sahih, bisa hasan kalau rawinya hasan, bisa dhaif kalau rawinya atau matannya juga dhaif. Ya, macam-macam. Inilah hukum hadis muttasil. Jadi gimana sih, apa pentingnya dikatakan hukum hadis? Karena pentingnya apa? Ketika hadis itu sahih, maka itu wajib kita terima, nggak bisa kita tolak. Dan ketika hadis itu hasan, itu boleh kita pakai, ya boleh pakai ke hukum, boleh. Kalau yang sahih itu kan memang untuk pakai hukum, ya pakai yang sahih. Kalau hasan boleh digunakan untuk hukum, tapi ketika dhaif tidak boleh digunakan untuk hukum. Hukum itu nggak boleh pakai yang dhaif.
Tapi kalau motivasi beribadah boleh pakai yang dhaif. Itu pun dhaifnya tidak syadidud dhafi, enggak dhaif yang kebangetan dhaifnya, itu juga enggak boleh. Kan ada dhaif yang banget, itu matruk dan maudhu'. Paling terakhir kita bahas nanti ya, apa sih matruk, apa itu maudhu', itu paling terakhir. Nazam yang terakhir kan ada kan, wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi faza likal maudhu'u. Paling terakhir itu ya. Ada apa mau nanya? Gak apa-apa kalau ada yang mau nanya, boleh ya, boleh. Nah, namanya bertanya itu kan membuka ilmu. Pertanyaan itu adalah membuka ilmu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat ya, jangan malu bertanya. Mumpung kalau kata Syekh siapa itu, beliau pernah ngomong, rugi orang yang belajar punya masalah, punya pertanyaan, tapi dia nggak mau nanya, itu merugi ini. Nah, kalau punya masalah, bukan masalah hati ya, punya masalah maksudnya belum paham atau punya masalah ini maksudnya gimana ya, itu maksudnya gimana, tanyain daripada kalian bertanya-tanya ya, ngawang nggak jelas, tanyakan, nanti akan dijelaskan. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Baik. Hadis mutasil itu apa? Hadis yang nyambung kepada Rasulullah dan syaratnya adalah mendengarkan langsung. Sima'ah, garis bawahi, sima'ah, mendengarkan langsung dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, dari siapa, ulama-ulamanya, sampai yang terakhir meriwayatkan, mendengarkan langsung. Kemudian al-hadis musalsal. Selanjutnya hadis musalsal. Ya, penting kita itu mengetahui hadis-hadis ini karena apa? Ya karena warisan Rasulullah itu kan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak paham hadis, ya takutnya salah. Salah. Kita belajar hadis nggak tahu ilmu hadisnya, dikhawatirkan juga dalam menilai hadisnya nggak sesuai. Ya, dalam menilai hadis tidak sesuai, karena ini yang ditakutkan. Ketika dia nggak paham ilmu hadis, dia nantinya akan tidak selektif, nggak hati-hati. Ya, kalau dia paham ilmu hadis, dia akan hati-hati. Oh, ini hadisnya masih boleh digunakan. Oh, ini hadisnya tidak boleh digunakan. Udah hati-hati. Baik, kemudian musalsalun qul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad hadatsanihi qaima au ba'da an hadatsani tabassama. Nada kan basing kan ya, terserah kok nadanya mau kayak mana aja. Musalsalun, adapun hadis musalsal adalah kul ma'ala wasfin ata. Kul, katakan, ma'ala wasfin ata, terhadap sesuatu yang datang disifati. Kul ma'ala wasfin ata. Musalsal adalah hadis yang datang dengan sifat lah gitu. Hadis yang datang artinya dikatakan orang lain dengan sifatnya. Enggak cuma hadis aja, tapi sifat-sifatnya juga. Mislu, contohnya, ama wallahi ambadil fata. Ama wallahi ambadil fata. Demi Allah telah mengabarkan seorang pemuda kepada saya. Ama wallahi ambadil fata. Demi Allah telah mengabarkan seorang pemuda kepada saya. Kadzaka, seperti juga, qad haddatsanihi qaima. Qad haddatsanihi qaima, telah mengabarkannya kepada saya secara berdiri. Telah mengabarkannya kepada saya secara berdiri. Au, atau
Ba'da an haddatsani tabassama. Ba'da an haddatsani tabassama. Setelah mengabarkan kepada saya, dia tersenyum. Setelah mengabarkan kepada saya, dia tersenyum. Jadi sudah. Ini 2 bait 1 hadis. Hadis musalsal. Musalsal itu kan kalau secara arti nyambung. Apa musalsal itu? Gini, musalsal ini. Satu set kepada satu orang lain lagi disambung. Itu musalsal. Kayak misalnya gini lah. Ada sedotan pipet. Ya, pipet. Ujungnya disambung. Ujungnya disambung. Itu musalsal itu namanya. Ya, secara bahasa itu begitu. Ada pipet, ujung ke ujung disambung, itu musalsal. Nyambung lagi ke ujung, nyambung lagi ke ujung pipetnya jadi panjang. Itu namanya musalsal. Nah, tapi musalsal ini apa? Yang hadisnya nyambung dan datangnya dengan sifat atau tingkah laku. Jadi hadisnya nggak cuma hadis beserta tingkah laku atau sifat. Apa saja ahwalnya itu, tingkah laku, keadaannya itu. Ini contohnya dengan ada lafaz ama wallahi ambanil fata. Ya, ama wallahi ambanil fata. Ini secara lisan sifatnya. Dia bersumpah kan dengan ama wallahi ambanil fata. Wawu ketemu lafaz jalalah, wallahi dibaca jer, maka wawunya waw qasam, sumpah. Ama wallahi ambanul fata, demi Allah telah mengabarkan kepada saya seorang pemuda. Maka ini keadaannya adalah dengan ucapan. Ya, keadaannya dengan ucapan yang sumpah itu tadi. Dan apa? Yang menyampaikan itu seorang pemuda, jelas ya. Seorang pemuda ahwalnya. Jadi dengan hanya mengucapkan itu, sifatnya dia mensifati hadisnya dengan apa? Dengan adanya seorang pemuda yang mengabarkan kepada dia. Atau ada yang mengabarkan hadis, ada yang meriwayatkan hadis sambil berdiri. Ya. Gurunya meriwayatkan hadis sambil berdiri. Atau ini, dia Rasul meriwayatkan hadisnya sambil berdiri. Kemudian sahabat meriwayatkan kepada tabi'in sambil berdiri. Tabi'in meriwayatkan hadis ini kepada tabi'ut tabi'in sambil berdiri. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in sambil berdiri, dan seterusnya. Gitu loh. Ya. Au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah mengabarkan kepada saya tabassam, senyum. Ya, sudah mengabarkan hadis begini, kemudian Rasul senyum. Akhirnya sahabat melihat itu, mengabarkan kepada tabi'in, dikabarkan begini, selesai, senyum sahabat. Ada hadis yang begitu, namanya ijazah hadis yang begitu, namanya hadis musalsal birrahmah kalau nggak salah. Jadi setelah hadis itu diucapkan tersenyum. Gitu. Jadi tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, setelah selesai begini senyum. Ya. Jadi ada ahwalnya, ada keadaannya, ya gitu ya. Jadi dilihat juga penyampaiannya dengan cara gimana, diikutin. Nah, itu berarti hadis musalsal. Jelas? Misalnya kalian ketemu hadis musalsal pun harus begitu adabnya. Gimana? Ini hadis musalsal, kita harus, dan yang musalsal ini dengan senyuman. Nah, berarti sampaikan hadisnya, setelah hadis disampaikan senyum, smile, ya, senyum. Jangan udah tahu hadis yang musalsal dengan tabassam, dengan senyum, habis disampaikan dengan suara keras, pidato gitu kan di depan. Harus begini. Udah selesai hadis masih aja kayak orator. Enggak boleh. Ya. Karena hadisnya disampaikan dengan senyuman, maka walaupun dengan keras pun
Ya harus dengan senyum. Ya, ya. Lupa saya hadisnya itu. Ada kok hadisnya. Pokoknya ada rohmah-rohmahnya, kasih sayang. Misalnya apa hadis apalah gitu. Apa tentang apa? Bahwa ini contoh ya, ini bukan hadis lah. Ini kata saya karena hadisnya agak lupa. Misalnya saya mengatakan, kalian itu harus berkasih sayang kepada orang lain karena itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Maka nanti yang mendengar, karena saya meriwayatkannya dengan senyuman di akhir, dia gitu juga. Dari saya, dari guru saya, dia mengatakan bahwa kita harus berkasih sayang karena itu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi ada keadaan yang dibawa gitu. Ada keadaan tingkah laku yang ikut. Contohnya apa nih? Contohnya nih, ada nih hadis. Ada hadis yang begini bunyinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul arda yaumas sabti wal jibala yaumal ahadi wasyajara yaumal isnaini wal makruha yaumas sulasai wan nura yaumal arbi'ai wad dawab yaumal khamisi wa adama yaumal jumu'ati. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi pada hari Sabtu, dan gunung pada hari Minggu, dan pohon pada hari Senin, dan makruh pada hari Selasa, dan cahaya makruh itu kebencian ya, benci pada hari Selasa, wan nur dan cahaya pada hari Rabu Arbi'a, wad dawab, apa dawab? Ya dawab pada hari Kamis, wa Adam pada hari Jumat, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Ini hadisnya, fa innahu tasalsul bitashbiki kulli wahidin min ruwatihi biyadi man rawa anhu. Tasbik, ketika menyampaikan ini dengan cara tasbik. Kalau kalian menyampaikan hadis ini kepada murid kalian, maka sampaikan dengan tasbik. Apa itu tasbik? Begini. Tasbik itu menyelipkan satu jari kepada jari yang lain, begini. Tapi dengan jari orang lain, artinya begini. Nah, ini kamu sini. Ini kan saya mau meriwayatkan hadis dengan tasbik kan. Kamu gini tangan. Nah. Yang benar tasbik itu gini. Nah, saya katakan langsung. Rawahu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala syabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam faqala khalaqallahu al-arda yawmas sabti wal jibala yawmal ahadi wa syajarata yawmal isnaini wal makruha yawmas sulasai wan nura yawmal arbi'ai wad dawaba yawmal khamisi wa adama yawmal jumu'ah. Alhamdulillah. Jadi penyampaiannya dengan cara kayak gitu, tasbih. Jelas ya. Jadi ada keadaan yang dibawa. Jadi gak cuma hadis saja, keadaannya dibawa, tingkah lakunya dibawa. Kayak tasbih tadi dibawa, ya. Kemudian ada lagi begini, ya. Ini dengan pekerjaan. Rasul enggak tasbih kayak tadi, tapi apa? Tasalsulnya kita lihat tasalsulnya dengan apa? Wa qabatu Anas ala lihyatihi faqala amintu bil qadari wa khairi. Oh, berarti ini dengan cara apa? Qabatu ala lihyati. Lihyah itu jenggot. Jadi ketika menyampaikan dia begini. Yang enggak punya jenggot enggak bisa berarti. Ya, enggak bisa. Punya jenggot. Rasul ketika bilang la yajidu halawatal imana, oh yang ini, amantu bil qadri khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi.
Rasul bilang itu amantu bil qadari wa khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi sambil megang jenggot. Ya, tingkahnya Rasul dibawa. Apa? Saya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dan rasa manis maupun rasa pahit yang berada di dalam takdir itu. Sambil megang jenggot. Ya itu, jadi ada apa? Ada sesuatu yang dibawa, tingkahnya dibawa, bukan hanya hadisnya, tapi tingkahnya juga ikut terbawa. Jadi itulah hadis musalsal, hadis yang nyambung kepada Rasulullah SAW dan ada tingkah yang ikut terbawa. Jadi kalau ada hadis yang begini, maka diikuti. Kalau hadisnya musalsal, ada tasalsulnya dengan apa? Nyambungnya dengan apa? Ya, nyambungnya dengan tasbih, berarti harus disampaikan dengan tasbih, nyela-nyela jari. Disampaikan dengan megang jenggot, disampaikan dengan megang jenggot. Disampaikan dengan berdiri, sambil berdiri, jangan dikabarkan dengan duduk kalau kayak gitu. Dikabarkan dengan habis bilang hadisnya kemudian senyum, maka setelah disampaikan hadisnya senyum. Tuh ya, ada ahwal dalam bahasa kitabnya, ada ahwal, keadaan, tingkah laku yang ikut terbawa. Itulah hadis musalsal. Apa hukumnya hadis musalsal? Nah, lagi-lagi setiap ada istilah hadis itu pasti ada hukum hadis. Ya, ingat ya. Kalau ada satu istilah hadis pasti ada hukum hadis. Hukum hadis ini apa? Biar gak salah, ya. Harus penting tahu hukum hadisnya. Kalau kalian gak tahu hukum hadisnya, takutnya bisa salah. Karena dari sini diambil di fikih, diambil di akidah, diambil di nasihat-nasihat. Ya, karena dia tahu hukum, harus tahu hukumnya dulu. Setiap istilah gak mungkin dia tidak punya hukum dalam hadis. Jadi musalsal itu hukumnya apa? Tasalsul, hadis musalsal ini hukumnya adalah apa? Tasalsul. Anna asal matni qad yakunu sahihan. Aslinya sahih. Ya, aslinya sahih. Ya, ini memang yang lebih kuat tasalsul ini sahih. Ya. Ya. Hadis musalsal ini sahih. Paling yang dia membuat lemah itu hanya tasalsulnya, sifat tasalsulnya. Sifat tasalsul itu apa? Kegiatannya, tingkah lakunya aja. Ya nih. Tingkah lakunya paling yang menjadikan dia lemah. Tapi ini hanya suatu pendapat, dan yang kuat adalah bahwa hadis musalsal ini sahih. Ya, hadis musalsal ini sahih. Jelas? Karena apa? Karena dengan adanya sambung kelakuan, sambung tingkah laku, ini menjadi penguat, mazidud dhabt, jadi tambahan kekuatan. Dengan adanya tasalsul tadi, sifat atau tingkah laku tadi, itu menambah kekuatan hadis. Makanya hadis itu menjadi hadis yang kuat, hadis yang sahih. Begitu ya, musalsal adalah sahih. Wallahu a'lam bishawab.